Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini berkas yang Bapak minta kemarin, dan ini ada titipan dari Bu Fitri, undangan pernikahannya Pak Teddy. Iya, terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu, Pak. Om dan Tante nggak tahu lagi gimana caranya berterima kasih, Tari. Tari ikut merasa seneng, Tan, kalau ngelihat Tante Dini, Mas Aryo, dan Om bisa berkumpul lagi seperti yang dulu. Tari ingin sekali bisa membahagiakan Mas Aryo. Siapa tuh? Biar Tari lihat sebentar ya. Tan, ada undangan buat Tante dan Om. Undangan apa? Pernikahannya Sheila minggu depan. Seharusnya Aryo bisa menerima kenyataan dan bisa melupakan Sheila. Kalau saja dia mau menerima dan membuka hatinya untuk kamu, Tante yakin kamu bisa membahagiakan Aryo. Hanya ada satu orang yang bisa membuat Mas Aryo bahagia. Dan itu bukan Tari. Mudah-mudahan waktu yang bisa mengubah pendiriannya. Dia anak Tante satu-satunya. Dan hanya dia harapan Om dan Tante untuk mendapat keturunan. Tante nggak bisa ngebayangin apa jadinya kalau dia memutuskan untuk tidak menikah seumur hidup, Tari. Oh ya, sorry mengganggu. Nggak apa-apa, Om. Sebenarnya hari ini saya punya rencana mau ketemu dan bicara sama Om. Oh ya? Soal apa? Soal Sheila?
Bukan, Om. Soal Sela sudah saya pasrahkan sama yang di atas. Kalau memang dia bukan jodoh saya, nggak ada juga yang bisa mempersatukan kami kan, Om. Tapi kamu masih mencintainya kan? Bagi saya, Sela adalah yang pertama dan terakhir. Tapi saya bukan mau bicarakan soal Sela, Om. Tapi soal pekerjaan. Soal pekerjaan. Saya mau mengundurkan diri, Om. Kenapa? Karena Sheila akan menikah dengan Teddy. Aryo, jangan kau campur adukkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Bukan, Om. Bukan karena itu. Tapi karena saya harus membantu di perusahaannya Papa. Apa? Apa Om nggak salah dengar? Ya, Om. Akhirnya semalam saya sadar bahwa nggak ada gunanya memelihara kemarahan dan dendam. Dan nggak sepantasnya saya cuma mengingat keburukan Papa. Sementara masih banyak kebaikan Papa terhadap saya dan Mama. Ya syukurlah. Om senang mendengarnya. Itu artinya kamu benar-benar sudah dewasa. Saya dan Mama akan kembali berkumpul sama Papa. Jadi saya harus bantu perusahaannya Papa. Apalagi sekarang ini kondisinya Papa kurang sehat, Om. Kalau itu alasan kamu, Om bisa menerimanya. Aryo berhenti dari perusahaan Papa. Iya, katanya dia mau bantu perusahaan papanya. Nggak mungkin. Aryo begitu benci sekali dengan papanya. Saya tahu betul siapa Aryo. Orangnya keras kepala, nggak mau ngalah. Ya, apapun katamu, Sel. Yang pasti hari ini papa kamu sudah menerima surat pengunduran diri Aryo. Dan itu artinya kamu akan kembali kerja lagi di sini. Dan kita akan sering ketemu kayak dulu lagi, Sel. Sela, Iya, ada apa, Sel? nggak apa-apa. Saya mau ke salon. Mau saya jemput kamu pulang kantor nanti? Nggak usah, Ted. Saya bisa pulang sendiri kok. Saya bawa mobil. Ya udah, ntar saya telepon kamu ya, supaya kita bisa buat janji untuk makan malam sama-sama, oke? Iya, oke. Bye. Hatimu yang terpilih. Ini adalah hari yang paling bahagia buat saya, Mas. Kita bersatu kembali seperti dulu. Ya. Tapi bagaimana dengan Aryo? Saya ingin berbuat sesuatu untuk Aryo supaya dia bahagia. Kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa, Mas. Bukankah jodoh di tangan Tuhan? Bagaimana dengan Tari? Kelihatannya orangnya baik dan cukup cantik. Cukup. Aryo tidak akan mengubah pendiriannya, Mas. Baginya cinta hanya datang satu kali. Sikap Aryo membuat saya teringat akan seseorang. Siapa? Kamu.
sejahat apapun yang saya perbuat terhadap kamu, kamu tetap setia, tetap sabar. Saya sangat beruntung punya istri seperti kamu. Tante, Om. Hai. Tari, dari mana kamu? Tari dari perusahaan film, ada casting. Tapi syutingnya di Medan. Medan. Jauh sekali. Berapa lama? Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, Om. Tapi ya lumayan buat cari pengalaman. Kebetulan kamu kan kesini. Ada yang Om dan Tante mau bicarakan sama kamu. Soal apa ya, Tan? Soal Aryo. Bebenah nih, Yo. Iya, Ri. Gue sama Tari pasti akan merasa kehilangan. Rumah ini akan terasa sepi lagi, Yo. Jangan gitu dong, Ri. Kapan aja lo mau mampir ke rumah gue, lo mampir ya. Nginep juga boleh kok. Gue bersyukur akhirnya keluarga lu bisa bersatu lagi, Yo. Semua ini karena bantuan lo. Dan terutama Tari. Pokoknya gue sama nyokap gue sangat berutang budi sama lo, Ri. Nggak apa-apa. Kapan lo akan kembali ke rumah lo? Malam ini juga. Soalnya nyokap gue mau ngajak lo sama Tari makan malam. Bisa kan? Mudah-mudahan. Ada apa sih, Sel? Nggak ada apa-apa. Bohong. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa juga dari tadi kamu cuekin saya? Kamu kurang senang. Saya tadi jemput kamu di salon. Bukannya nggak suka. Kamu bilang katanya kamu mau telepon saya dulu. Ini tiba-tiba kamu nongol di salon menjemput saya. Tadi saya udah telepon ke rumah, Sel. Kata pembantu kamu udah berangkat naik taksi. Jadi saya timbul ide pengen jemput kamu di salon. Ya, buat surprise. Teddy, sebentar lagi kan kita akan menikah. Kita akan sama-sama terus kan? Jadi lebih baik sekarang kita nggak usah sering-sering ketemu. Kenapa begitu? Ya, kita masih banyak urusan yang harus kita kerjakan sendiri-sendiri. Kita bagi-bagi tugas. Semua kan udah siap, Sel. Undangan udah mulai disebarin. Terus, apa lagi? Orang tuamu. Mana janji kamu? Kamu kan tahu, saya dan Papa ingin berkenalan dulu dengan kedua orang tua kamu. Kalau bisa mereka itu datang 1-2 hari sebelum pernikahan. Apa kamu sudah menghubungi mereka? Lalu, kapan mereka datang? Saya lagi bingung. Kira-kira mereka bisa tinggal di mana? Soalnya, kamu tahu kan, Sel, saya masih tinggal di kos-kosan. Itu bukan masalah penting, Ted. Mereka kan bisa tinggal di hotel. Atau kalau perlu, mereka tinggal di sini. Ya udah. Nanti saya akan pastikan tanggal berapa mereka akan datang, ya.
terpilih. Apalagi yang kau pikirkan, Ted? Kau tinggal mengangkat telepon, dan bila perlu kau kirim tiket ke orang tuamu, iya kan? Masalahnya bukan itu, Cok. Masalah yang sebenarnya adalah nyokap bokap gue udah gak peduli lagi sama gue. Mana ada orang tua yang tidak peduli sama anaknya, Ted? Lo tahu apa pekerjaan nyokap gue, Cok? Nyokap gue bekerja di tempat seperti ini, melayani dan menemani tamu minum. Ya, karena hal itu, bokap gue menceraikan nyokap gue. Dia sekarang udah menikah lagi dengan sekretarisnya. Mereka sudah punya anak sekarang. Kabar terakhir yang gue dengar, bokap gue baru dipecat dari pekerjaannya. Saya tidak tahu soal itu, Ted. Gue memang sengaja tidak menceritakan pada siapapun juga, Cok. Gue ingin menyimpannya sendiri. Karena gue malu dengan keluarga gue, Cok. Gue malu dengan masa lalu gue. Kurasa kalau istrimu harus tahu, Ted. Tidak baik dalam rumah tangga diawali dengan ketidakjujuran. Apakah mungkin Sheila dan papanya bisa menerima gue, Cok? Setelah mereka tahu siapa gue sebenarnya dan apa latar belakang gue nggak yakin. Dibandingkan keluarga mereka, Cok, keluarga gue nggak ada apa-apanya. Yang namanya cinta, Ted, tidak mengenal harta ataupun pangkat. Cinta akan luntur kalau ada kebohongan dan ketidakjujuran. Makanya, kau lebih baik terus terang saja kepada calon istrimu. Ayo, masuk sini, sayang. Nih, ada Om Robi. Om Robi? Apa kabar, Om? Baik, yuk. Kenalkan, Om. Ini kakaknya Tari. Oh iya. Ari. Malam Om, Tante. Malam, gimana kabarnya, Ari? Baik, Tante. Jadi Papa sengaja mengundang Om Robi untuk makan malam ya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Om Robi kepada kamu dan juga kepada mama kamu. Pak Surya bisa saja. Saya menerima Aryo bekerja bukan karena dia anaknya Pak Surya, tapi karena Aryo memang mampu dan bisa menjadi pegawai yang baik. Tapi maaf, Om. Kalau akhirnya saya harus mengecewakan Om dan mengundurkan diri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukannya sudah ada istilah yang mengatakan anak laki-laki akan menggantikan sang ayah. Ya toh? Tapi saya hanya bisa berharap semoga calon suami Sheila nantinya bisa meneruskan usaha yang saya rintis mulai dari nol ini. Saya sih nggak begitu kenal sama Teddy ya, Om. Tapi saya tahu Sheila. Dan yang pasti dia punya kemauan yang keras dan bisa jadi pemimpin yang baik. Iya. Tapi dia terlalu tunduk kepada si Teddy. Ya, udahlah. Buat apa kita datang kemari kan bukan untuk membicarakan soal itu, ya toh? Selamat malam. Malam. Wah, kamu dicari-cari nggak taunya sudah di sini duluan. Emangnya harus minta izin dulu sama kamu kalau mau main ke rumah orang tuanya sendiri. Maksud Tante? Tante dan Om sudah membicarakan semuanya. Jadi, kalau Tari dan Aryo menikah, itu artinya kan Tari sudah menjadi anak Tante. Nah, sekarang Tari harus memanggil Tante Ibu. Tante?